Halo teman-teman, bertemu lagi dalam rangka penyebaran wawasan dan informasi ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini ada permintaan untuk mendiskusikan suatu hal ya dari teman-teman mahasiswa yang kira-kira temanya tentang perubahan sistem politik ya. Nanti saya bacakan apa yang didiskusikannya. Nah, perubahan sistem politik sebenarnya sudah biasa terjadi ya di negara manapun di belahan dunia ini karena ada berbagai tuntutan ya, tuntutan masyarakatnya untuk melakukan perubahan sistem politik ya. Contoh misalkan yang awalnya sistem politik monarki menjadi sistem yang demokrasi. Itu karena ada tuntutan masyarakat biasanya atau tuntutan publik. Yang kedua ada tuntutan internasional juga sama ya, karena beberapa negara di belahan dunia manapun sekarang banyak yang menggunakan sistem demokrasi untuk diterapkan dalam sistem politik di negaranya. Nah itu ya beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa terjadinya perubahan sistem politik. Nah, ini ada dari pertanyaan ya dari mahasiswa, bahan untuk diskusi ya. Nah, sistem politik di Indonesia katanya begitu ya, ingin menanyakan terkait sistem politik Indonesia mengalami beberapa fase penting, yakni demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Setiap fase ini tidak terlepas dari proses perubahan yang dipengaruhi oleh faktor. Nah, ini ada beberapa faktor ya. Pertanyaannya, faktor apa saja yang menjadi penyebab perubahan dari demokrasi liberal sampai ke demokrasi Pancasila? Di manakah fase yang terbaik dari fase ketiga fase tersebut ya? Nah, tentu negara kita juga sudah mengalami perubahan sistem politik ya. Dari mulai demokrasi liberal ya atau demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila ya. Nah, dulunya juga sempat kita mengalami demokrasi, tapi demokrasi yang dibatasi ya. Tidak sebebas apa yang disampaikan dalam pesan-pesan demokrasi tersebut ya. Nah, begitu. Nah, faktor-faktor penyebab perubahan dari demokrasi liberal ke demokrasi Pancasila ya. Yang pertama itu ada kelemahan dari demokrasi liberal. Nah, kelemahan dari demokrasi liberal diantaranya adalah pergantian kabinet yang terlalu sering mengakibatkan kebijakan pemerintah tidak konsisten dan sulit dilaksanakan. Nah, jadi instabilitas politik itu ya terjadi karena pergantian kabinet yang terlalu sering. Contoh misalkan salah satu kabinet itu mengubah-ubah ya, mengubah susunan kabinetnya itu dalam tempo atau waktu yang relatif singkat ya. Kayak menteri yang diresapel, diganti, diresapel, diganti. Nah, sehingga anggapannya ketika banyak sekali ya menteri-menteri atau kabinet-kabinet yang melakukan perubahan dalam tempo yang singkat, itu menyebabkan instabilitas politik ya. Nah, selanjutnya dominasi partai politik. Beberapa partai politik lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan nasional. Nah, ini agak sulit ya, karena memang perlu kesadaran yang kolektif. Kenapa harus kesadaran kolektif? Karena setiap partai politik itu juga para fungsionarisnya belum tentu memiliki kesadaran yang sama. Artinya memiliki kesadaran bahwa kita melakukan sesuatu atas dasar kepentingan bersama, kepentingan bangsa atau kepentingan nasional. Itu kepentingan di atas segalanya, bukan kepentingan individu ataupun kepentingan golongan atau kepentingan yang lebih sempit yang menjadi kepentingan partai politik itu sendiri ya. Yang selanjutnya konflik antar partai. Nah, di demokrasi liberal itu kelemahannya ada konflik antar partai ya. Jadi antara partai yang satu dengan partai yang lainnya
itu saling berkonflik ya, karena mungkin menganggap bahwa ya partai politik bebas melakukan sesuatu ya, mau menjadi oposisi atau menjadi pendukung pemerintah ya, atau tidak kedua-duanya, itu juga sebenarnya bebas ya. Makanya timbul konflik antar partai politik. Ya sebenarnya di partai politik itu sebenarnya tempat konflik ya. Tapi konflik yang dimaksud itu adalah konflik yang mengarah pada kontestasi ya. Kontestasi atau politik mengarah pada persaingan yang lebih sehat. Tapi kalau politik yang mengarah pada perpecahan, mengarah pada konflik yang destruktif, nah saya kira itu yang harus dihindari. Nah memang demokrasi liberal itu membawa benih-benih konflik antar partai politik yang mungkin mengarah kepada konflik yang lebih destruktif atau konflik yang lebih ya negatif lah, dalam tanda kutip gitu. Yang selanjutnya, kelemahan dari demokrasi liberal adalah ekonomi yang lemah ya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dan inflasi yang tinggi menyebabkan kesulitan hidup bagi masyarakat. Nah, karena kan demokrasi liberal itu juga membawa pesan-pesan liberalisme dalam ekonomi ya. Kalau ekonomi ditentukan oleh prinsip-prinsip liberal, maka prinsip itu memungkinkan terjadinya ketidakadilan. Artinya, ketidakadilan yang terjadi dalam hal ekonomi liberal ini adalah mereka yang akan menguasai perekonomian suatu negara ya, itu biasanya didominasi oleh para pemilik modal atau para penguasa modal lah gitu. Penguasa, mereka yang menguasai sektor-sektor permodalan gitu. Nah, itu yang terjadi ya jika ekonomi menganut paham liberal ya, seperti itu. Yang kedua, pengaruh ideologi nasionalisme ya. Kenapa adanya perubahan dari demokrasi liberal ke demokrasi Pancasila? Nah, ini pengaruh ideologi nasionalisme, kebangkitan nasionalisme. Setelah meraih kemerdekaan, semangat nasionalisme kembali menguat dan mendorong masyarakat untuk membangun negara yang berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, ketika kita mencoba merumuskan sistem politik, sistem demokrasi, sistem ekonomi yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia itu kan punya nilai-nilai tersendiri, ya. Contoh misalkan nilai kekeluargaan di masyarakat. Nah, nilai-nilai kekeluargaan di masyarakat itu harusnya juga tercermin dalam aktivitas ekonomi juga, gitu ya. Biasanya kan kebersamaan dan kekeluargaan itu adanya dalam dimensi sosial, gitu. Nah, namun ketika diterapkan juga dalam dimensi ekonomi dan dimensi politik, juga tetap harus mengadopsi ataupun menjalankan prinsip-prinsip kekeluargaan. Nah, nasionalisme ini juga menjadi suatu kesadaran ya, karena cinta, nasionalisme itu kita cinta tanah air ya, cinta kepada bangsa kita, cinta kepada negara kita, cinta kepada tanah kelahiran kita gitu. Nah, maka apa yang ada dalam tanah kelahiran kita? Ya budayanya, ya adat istiadatnya, ya pengetahuannya, ilmu pengetahuannya, kearifan lokalnya. Nah, itu menjadi semangat bahwa sistem politik atau sistem ekonomi, sistem hukum dan lain sebagainya itu harus sesuai dan berdasarkan pada nilai-nilai luhur yang dianut oleh bangsa kita gitu ya, yang disebut dengan nasionalisme. Maka kebangkitan nasionalisme ini menjadi salah satu modal ya, menjadi salah satu amunisi untuk mengubah sistem politik di Indonesia itu menjadi sistem politik yang lebih nasionalis, yaitu sistem politik sistem demokrasi Pancasila. Yang selanjutnya, Pancasila juga sebagai ideologi negara. Nah, ini lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi levelnya. Kenapa saya bilang lebih tinggi level? Karena bagi negara suatu ideologi ini adalah rujukan bersama. Nah, rujukan bersama dalam hal apa? Dalam hal
segala bentuk aktivitas-aktivitas, baik itu aktivitas kepemerintahan ataupun aktivitas masyarakat. Itu sebagai rujukannya adalah ideologi Pancasila, itu ideologi negara gitu, sebagai rujukannya. Jadi segala sesuatu apapun, baik itu prinsip ekonomi, prinsip hukum, prinsip politik, prinsip pendidikan, kesehatan dan sebagainya, itu harus berpatokan pada ideologi negara, yaitu Pancasila gitu ya. Nah, itu juga Pancasila bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan juga sama, selain sumber ideologi ya, sebagai sumber pengetahuan. Jadi makna-makna yang terkandung dalam Pancasila ya, dari mulai sila pertama sampai sila kelima, itu terkandung konsep-konsep yang dalam ya. Kalau kita dibedah atau kalau kita digali konsep-konsep dari mulai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu banyak sekali sistem ilmu pengetahuan ya, itu banyak sekali tersimpan, terkandung makna ilmu pengetahuan gitu, atau konsep-konsep ya di dalamnya. Banyak sekali buku-buku yang membahas, mengkaji tentang Pancasila ya, sampai bisa berjilid-jilid lah seperti itu. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi juga sebagai sumber referensi, sumber ilmu pengetahuan. Ideologi kan jelas, ada nilai-nilainya, ada prinsip-prinsipnya. Sumber pengetahuan jelas karena di dalamnya memuat juga histori ya, atau sisi-sisi sejarah gitu dalam kandungan makna dari Pancasila itu sendiri gitu. Oke, yang selanjutnya yang ketiga, tekanan dari luar. Nah, intervensi negara asing, adanya campur tangan negara asing dalam urusan politik dalam negeri Indonesia dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Nah, jadi kenapa kita harus melaksanakan dan menjalankan sistem demokrasi Pancasila ya? Karena jelas bahwa Pancasila itu juga memberikan rambu-rambu bahwa kita juga sebagai negara yang berdaulat. Artinya kita sebagai penguasa atas bumi, tanah, air, laut, dan segala kekayaan yang terkandung dalam perut kita itu gitu ya, yang ada dalam bumi Indonesia itu kita yang kuasai. Negara dan masyarakat yang kuasai. Nah, jangan sampai gitu ya ada intervensi dari luar untuk membuat bangsa kita itu hilang kedaulatannya. Bisa berbagai macam cara, sangat banyak sekali dengan berbagai macam cara ya. Intervensi yang paling dianggap sopan, yang paling dianggap sopan itu dengan memberikan hutang ya. Ada yang disebut dengan debt trap. Nah, itu disebut dengan jeratan hutang. Hutang itu ya kalau kita mengelolanya dengan baik gitu ya, hutang itu bisa menjadi support ya, bisa menjadi dukungan bagi pembelanjaan negara ya, bagi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh negara. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik ya, itu justru akan menjadi bencana ya. Kenapa? Karena hutang itu selain harus dikembalikan juga memiliki konsekuensi bunga ya. Nah, itu yang bikin berat keuangan negara kita. Yang selanjutnya, konfrontasi dengan Belanda. Nah, karena kita dijajah oleh Belanda ya, nah, artinya masyarakat kita ya sudah mulai terbangun kesadarannya, ingin terbebas dari jelatan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Tentunya kita ingin menjadi negara yang berdaulat, negara yang benar-benar bisa diakui oleh bangsa-bangsa lain tentunya. Maka kita melakukan upaya-upaya konfrontatif terhadap penjajahan, terhadap kolonialisme Belanda, dan akhirnya kita bisa merdeka ya. Merdekanya jelas kita disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan berdasarkan keinginan ya, keinginan luhur. Nah, keinginan luhur itu ya tekad bulat dari masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia pada waktu itu ingin segera merdeka. Maka mereka, apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Itu tekad yang luhur itu sudah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan didorong dengan tekad gitu ya, dan keinginan luhur gitu ya. Tekad yang bulat, terus juga dipimpin oleh tokoh-tokoh yang
yang sangat menginspirasi ya, memberikan influence ya, pengaruh yang kuat, yang besar terhadap bangsa Indonesia, terhadap masyarakat Indonesia untuk bersatu gitu, melawan imperialisme asing gitu. Yang selanjutnya keinginan untuk membangun negara yang berbeda, hasanah budaya, keadilan sosial. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam. Demokrasi Pancasila dianggap sebagai sistem yang lebih sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang plural. Nah, plural di sini kan jelas ya bahwa negara kita itu dibentuk bukan berdasarkan bukan berdasarkan, kalau istilahnya itu heterogen ya. Nah, bukan berdasarkan pada kesamaan suku ya, atau bahasa atau identitas. Jadi bukan atas dasar homogenitas, tapi atas dasar heterogenitas. Nah, heterogenitas ya ataupun keberagaman ini sebenarnya pada aspek-aspek yang lain ya, ini akan menjadi tantangan tersendiri gitu. Akan menjadi tantangan tersendiri bagi suatu bangsa, bagi suatu negara untuk mempersatukannya. Karena jarang sekali ya ada negara yang memang dibangun atas dasar heterogenitas. Nah, Indonesia itu bisa melewati tantangan itu. Ya. Kalau tantangan kolonialisme jelas ya itu bisa kita lewati, tapi tantangan heterogenitas atau pluralitas itu menjadi tantangan tersini. Dan sekarang itu ya negara kita itu masih memiliki tantangan pluralitas atau heterogenitas. Nah, maka dari itu ya ini menjadi PR penting bagi pemimpin bangsa kita. Ya. Kita sadar bahwa Indonesia itu dibangun atas dasar pluralisme atau atas dasar pluralitas dan atas dasar heterogenitas. Multikultural, sangat banyak sekali ragam-ragam budaya, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, tantangan bagi pemimpin masa depan Indonesia adalah merawat agar heterogenitas ini, agar pluralitas ini bisa terawat dengan baik dan terawat sampai selama-lamanya. Gitu. Jangan sampai ada bibit-bibit perpecahan karena mereka menganggap bahwa tugas-tugas negara ya yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Atau ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dianggap diskriminatif terhadap ya mungkin sebagian kelompok, sebagian golongan, dan mereka merasa tidak puas atas kebijakan diskriminatif itu, lalu mereka terdorong untuk melakukan pemisahan atau disintegrasi. Ya. Nah, saya kira kasus-kasus seperti Gerakan Aceh Merdeka, Operasi Papua Merdeka, ya Timor Leste jelas sudah berpisah dengan NKRI. Nah, jangan sampai ya kesalahan-kesalahan historis yang sudah kita lakukan dulu ya pada waktu dulu itu terulang kembali di kemudian hari. Makanya merawat untuk adanya atau untuk memupuk heterogenitas atau memupuk pluralisme itu dengan memberikan atau dengan melaksanakan kebijakan atau pembangunan yang tidak diskriminatif, merata gitu ya, merata semua daerah ya, semua golongan, semua daerah, semua identitas, semua kultur, aspek-aspek budaya dan yang lainnya itu mesti mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Nah, itu ya. Maka akan tercipta keadilan sosial yang dimaksud keadilan sosial itu dalam konteks Indonesia adalah keadilan bagi seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno ya, tepatnya antara tahun 1958 hingga 1966. Sistem ini menggantikan sistem demokrasi liberal yang sebelumnya dianggap terlalu liberal dan tidak efektif. Nah, ciri-ciri utama demokrasi terpimpin ya, dulu juga demokrasi ini juga dijalankan oleh pemerintahan Orde Lama ya, oleh Pak Soekarno, Presiden Soekarno. Nah, ciri-cirinya adalah kekuasaan yang terpusat. Nah, jadi demokrasi terpimpin itu
demokrasi dengan satu kekuatan gitu. Satu kekuasaan terpusat di Presiden Soekarno sebagai pemimpin tunggal. Padahal sebenarnya demokrasi itu mensyaratkan pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu kalau kata Montesquieu ya, itu kekuasaan itu disebarkan atau dibagikan, pembagian kekuasaan itu di 3 lembaga pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Gitu. Yang selanjutnya peran partai tunggal ya. Nah, ini peran partai tunggal sama ya sebenarnya. Jadi ada partai yang memegang kendali gitu ya. Partai yang mendominasi dalam suatu negara. Terus ada mobilisasi massa. Pemerintah sering melakukan mobilisasi massa untuk mendukung kebijakan-kebijakannya. Pembatasan kebebasan berpendapat. Nah, ini ciri-ciri demokrasi terpimpin ya. Kebebasan berpendapat pada waktu itu ya tentu dibatasi ya, karena ya gimana ya, pemerintah mungkin agak tertutup dengan oposisi ya, dengan kritikan-kritikan dari masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita menganut demokrasi tentu akan terbuka ya, karena kita menganut demokrasi konsekuensinya adalah open management atau manajemen yang terbuka atau pemerintahan yang terbuka. Tentu kita akan lebih siap untuk menerima kritikan. Nasionalisme yang tinggi, sistem ini sangat menekankan pada nasionalisme dan semangat persatuan bangsa. Sebenarnya nasionalisme itu positif ya. Cuman bisa terjadi nasionalisme itu sebenarnya positif ya. Namun pada makna yang lain juga ada makna-makna yang negatifnya. Kayak semacam nasionalisme buta ya. Kenapa ada nasionalisme buta? Nasionalisme buta itu adalah nasionalisme yang berlebihan ya. Sehingga mereka menganggap bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang terbaik, bangsa selain kita itu adalah bangsa yang jelek gitu atau tidak baik gitu. Bangsa kita adalah bangsa yang superior, bangsa lain adalah bangsa inferior. Nah, itu aspek negatifnya dari nasionalisme ya. Makanya disebut nasionalisme buta. Ini juga pernah terjadi di Afrika ya, adanya kayak semacam white supremacy ya. Di Eropa juga sama terjadi ya, ketika negara Jerman ya, bahwa orang-orang Jerman atau orang-orang Eropa itu derajatnya lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain gitu, karena nasionalisme mereka sangat berlebihan. Nah, apalagi kalau sampai nasionalisme ekstrim itu bisa menjadi penjajahan ya gitu. Ada yang disebut dengan chauvinisme ya. Nah, itu bisa mengarah kepada tindakan-tindakan itu. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.